Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, ya, dari dalam doa dan perenungan saya satu minggu ini Tuhan ingatkan. Saudara ingat ketika Maria memecahkan minyak narwastu dan mengurapi Yesus. Dia rela memberikan yang termahal, itu minyaknya mahal. Kalau dikalkulasi mungkin 150 juta rupiah dipecahkan untuk mengurapi Yesus. Tapi ada Yudas di situ yang berkata sayang sekali itu minyak. Kalau dijual dan dibagikan ke orang miskin, itu akan jauh lebih baik. Tapi kemudian kita tahu Yudas justru menjual Yesus dengan 30 keping uang perak. Maria melihat Yesus indah, tapi Yudas melihat Yesus berguna. Saya ulangi saudara. Maria melihat keindahan Yesus, tapi Yudas melihat Yesus berguna. Banyak orang saudara-saudara melihat Yesus bukan sesuatu yang indah, tetapi sesuatu yang berguna dan sering mereka pergunakan untuk hidup mereka. Biarlah hari ini saudara ketika kita mendengar firman, temukan keindahan Kristus. Amin saudara. Temukan keindahan Yesus dalam diri saudara. Sehingga kita bukan seperti Yudas. Ikut Yesus, dekat dengan Yesus. Tapi dia hanya melihat Yesus sebagai sesuatu yang berguna. Tetapi ada Maria melihat keindahan Yesus. Sehingga apapun dia rela berikan, dia rela korbankan. Karena tidak sebanding dengan apa yang Yesus sudah lakukan buat hidupnya. Demikian juga dengan hidup kita. Ketika kita angkat tangan, tepuk tangan, memuji Tuhan, kita lakukan dengan segenap hati kita. Karena kita melihat keindahan Yesus. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu di tempat ini. Kabarnya semua baik, amin saudara. Puji Tuhan, tidak baik pun Tuhan Yesus tetap baik. Haleluya, amin saudara. Ya, sakit Pak, Tuhan Yesus tetap baik pokoknya ya. Itu yang luar biasa. Keadaan kita enggak selalu menentu. Tuhan kita tetap sama saudara-saudara ya. Tuhan yang luar biasa. Baik, hari ini saya akan bicara dengan tema God Protection. Bagaimana kita mengalami perlindungan Tuhan. Bagaimana kita bisa punya perspektif yang benar terhadap lembah kekelaman. Kita akan bicara banyak tentang lembah kekelaman. Dan kita harus punya cara pandang yang benar supaya apa? Ketika kita mengalaminya, kita menjadi orang-orang yang mengerti. Kita menjadi orang-orang yang berjalan dan melihat bagaimana Allah menyertai kita. Bagaimana Tuhan bersama dengan kita. Karena itu yang dia janjikan. Immanuel, aku akan menyertai engkau. Amin saudara. Mari buka Alkitab saudara dari Mazmur 23. Ayat 1 sampai dengan yang 6. Biasa 30 menit ya Pak? 35, 40? 35 ya. Karena gereja-gereja sekarang beda-beda Bapak Ibu ya. Ada yang 20, 25 ya. Saya kadang-kadang tawar menawar aja. Bisa Pak tambah 5 gitu saudara kan. Mazmur 23 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu ayat 2, demikian sampai dengan ayatnya yang ke-6. Saya mulai ayat 1, Tuhan, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Amin. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Mazmur 23 ini satu Mazmur yang sangat terkenal. Ya, ditulis oleh Raja Daud sebagai seorang gembala juga. Tetapi sebenarnya Mazmur ini menuju kepada Kristus, gembala yang agung.
Ayat 1 dimulai dengan perkataan Tuhan adalah gembalaku. Nah, ini menentukan saudara. Seperti apa saudara melihat Tuhan, itu menentukan hal-hal yang akan Anda alami di dalam ayat-ayat berikutnya. Karena kalau Tuhan diganti dengan mertua adalah gembalaku, ya lain lagi saudara-saudara, bunyinya pasti beda Bapak Ibu. Ya. Atau siapa lagi? Pekerjaan adalah gembalaku, bos adalah gembalaku. Tetapi kita bersama-sama melihat hari ini bahwa Tuhan adalah gembala kita. Tetapi saya akan fokus kepada ayatnya yang keempat. Bagaimana kita punya perspektif yang benar, cara pandang yang benar tentang kehidupan itu menentukan bagaimana kita hidup. Saya ulangi saudara. Firman Tuhan itu memberikan kepada kita satu apa? Cara pandang kerajaan Allah. Anda memakai kacamata kebenaran untuk melihat segala sesuatu yang terjadi. Karena sering sekali, saudara, prinsip kerajaan Allah, firman itu terbalik dengan prinsip dunia. Kalau Anda lihat, yang bodoh dipakai Tuhan, yang lemah dipakai Tuhan. Kalau mau jadi besar harus melayani. Itu balik Pak, terbalik. Tuhan gak memilih Esau, anak sulung. Tuhan memilih Yakub. Tuhan tidak memilih Rahel yang lebih cantik daripada Hagar. Daripada Lea. Lea itu matanya juling. Tetapi Yesus lahir dari keturunan Yehuda, anaknya Lea. Tuhan tidak memilih Hagar yang masih muda. Tuhan memilih Sarah yang sudah tua, yang mati pucuk. Itulah sebabnya saya ulangi saudara. Setiap Anda mendengar firman, Anda akan bergumul dengan perspektif kebenaran. Karena apa? Sering sekali sulit untuk dilakukan. Karena kita berhadapan dengan dunia. Dengan perspektif yang berbeda. Tetapi saya percaya firman Tuhan itu kuat. Yang setuju katakan amin. Karena dia pribadi. Dia bukan ide. Dia bukan konsep. Tapi dia pribadi. Setiap Anda mendengar firman, pribadi Kristus sedang berbicara kepada saudara. Bukan ide manusia. Jadi perspektif kita itu menentukan. Nah, kita lihat ayatnya keempat dikatakan begini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang apa saudara? Menghibur aku. Tuhan memberikan kepada kita janji perlindungan. Dia Tuhan yang pasti menyertai setiap kita di dalam semua musim-musim kehidupan yang kita alami. Tetapi Tuhan ingin supaya kita punya cara pandang yang benar terhadap semua yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita akan belajar 5 perspektif dari ayat 4 ini. Bagaimana kita punya cara pandang yang benar terhadap lembah kekelaman, penderitaan, pergumulan, apa saja yang Anda akan alami dalam kehidupan ini. Yang pertama, perspektif yang pertama. Di dalam kehidupan ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lembah kekelaman itu takkan terelakkan. Kita jatuh di dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Sering saya katakan penderitaan, pergumulan, sakit, penyakit, pengkhianatan. Itu bukan hal yang mengagetkan. Jangan kaget saudara-saudara. Kalau Anda mengalami hal-hal yang menurut Anda kok bisa ya? Jangan kaget. Tapi kebaikan sekecil apapun adalah anugerah yang harus disyukuri. Amin. Ya, jangan kaget. Apapun bisa terjadi Bapak Ibu. Yang pertama, di dalam kehidupan ini, lembah kekelaman itu sesuatu yang tidak terelakkan. Tidak akan ada di antara kita yang tidak akan dibawa Tuhan melewati lembah-lembah kekelaman. Setiap kita punya lembah kekelamannya sendiri-sendiri. Amin saudara. Setiap kita. Ada orang yang mengatakan begini, kamu harus dapat tuntunan Tuhan. Kamu harus mendapat perkenanan Tuhan supaya kamu jangan mengalami hal yang sulit. Mendapatkan tuntunan dan perkenanan itu hal yang baik. Tapi itu bukan membuat Anda tidak melewati lembah kekelaman.
Agak melotot matanya saudara. Paulus kurang dituntun Tuhan. Paulus karam kapal, dilempari batu. Jadi kalau ada orang saudara-saudara, ini waktu istri saya lagi sakit tuh ya, kena cancer. Ya maksudnya orang mungkin mau kasih kekuatan ya. Tapi kadang-kadang saudara-saudara, Bu cari tuntunan Tuhan. Selama ini kayak gak dituntun Tuhan, coba saudara-saudara. Saudara kalau ada yang bergumul, jangan nambah-nambahin pergumulan. Kamu kurang iman kayaknya. Kamu kurang doa. Paulus kurang berdoa. Enggak. Tapi berapa banyak orang diintimidasi. Dan merasa lembah kekelaman yang dialami itu adalah sesuatu yang buruk. Waktu kemarin Anda kena COVID. Anda bisa sembuh. Itu bukan karena. Lihat nih. Bukan karena saya doanya kencang Pak. Saya puasanya Pak. Enggak. Emang hamba Tuhan yang mati itu enggak puasa. Enggak doa saudara-saudara. Jadi jangan suka aneh-aneh saudara-saudara ya. Akhirnya ada korban di sebelah kiri kanan. Merasa suami saya kayaknya kurang berdoa ya Bu ya. Iya. Mungkin dikuasai ketakutan. Lihat saudara. Kalau Anda lihat ayatnya yang kedua dan ketiga. Jelas dikatakan di sana. Ia membaringkan aku. Siapa? Tuhan di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun ia membawa aku berjalan. Kalimatnya begitu harusnya. Halo, amin saudara. Supaya saudara punya cara pandang yang benar dan gak kecewa, gak kaget, gak jadi saudara-saudara mundur dari pelayanan, mundur dari kesetiaan saudara ketika Anda mengalami lembah kekelaman. Karena apa? Setiap orang di dunia yang berdosa ini, kita pasti mengalami lembah-lembah kekelaman. Next PowerPoint. Apa yang terjadi saudara-saudara? Ini lembah kekelaman. Saudara tahu apa yang terjadi di lembah kekelaman? Pandangan kita menjadi terbatas di lembah. Kalau Anda di ketinggian, Anda bisa punya pandangan yang luas. Tapi kalau Anda ada di lembah, Anda nggak tahu akan terjadi ke depan. Jadi kalau hari ini engkau berkata, saya nggak tahu Pak. Hidup saya gimana? Masa depan saya seperti apa? Masa depan rumah tangga saya seperti apa? Anak-anak saya nggak tahu bisa sekolah apa enggak. Kau nggak punya pandangan yang jauh untuk melihat mungkin hidupmu hari-hari ini. 2024 ya, 23 ya. Menurut Menteri Keuangan katanya apa? Gelap. Artinya apa? Lembah kekelaman. Karena ketika gembala berjalan membawa domba di lembah kekelaman ini, saudara lihat. Ya. Ini lama-kelamaan akan jadi gelap, saudara. Dan di sekitar tempat ini ada predator-predator. Bahkan ada orang-orang jahat yang mengancam nyawa daripada apa? Domba-domba tersebut. Akan kalau lihat Anda gambar berikutnya, di lembah itu tempat yang rendah. Kalau hujan datang, banjir bandang tiba-tiba bisa datang. Jadi ini gambaran daripada domba-domba yang memang sangat riskan. Jadi lembah kekelaman Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan adalah hal yang mungkin terjadi. Bahkan setiap kita pasti mengalaminya. Lembah itu tempat yang gelap. Menakutkan. Apa saja bisa terjadi dalam kehidupan ini. Ini gambaran kehidupan kita saudara. Kita nggak tahu satu langkah ke depan apa yang terjadi. Kemarin teman saya bilang tiba-tiba pendoanya. Seorang pendoa yang begitu luar biasa berdoa. Kena cancer. Lihat saudara. Apa saja bisa terjadi. Itulah sebabnya saya dan saudara membutuhkan seorang gembala agung. Karena kita semua rentan. Rentan. Kita semua ini rapuh.
Kalau kita berharap untuk tidak mengalami lembah kekelaman, itu pasti tidak mungkin, saudara. Itulah sebabnya kita diberi pengharapan bahwa kehidupan terbaik kita bukan sekarang. Nanti ketika kita berjumpa dengan Tuhan, cerita hidup kita tidak selesai di dunia ini, saudara. Kematian itu hanya membawa Anda kepada kehidupan. Jadi orang percaya, orang benar, orang-orang Kristen mempercayai bahwa ada satu kematian di antara dua kehidupan. Hidup, mati, dan hidup. Pengharapan terbesar kita bukan di dunia ini. Sehingga ketika engkau mengalami apapun engkau bisa nyanyi. Tenanglah kini hatiku. Amin, saudara. Tuhan menuntun langkahku. Kita bisa tenang menghadapi apapun. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita masuk lembah kekelaman supaya kita tahu apa yang berarti dalam hidup ini. Apa yang tidak berarti. Kadang-kadang kita terlalu mengejar yang tidak berarti sampai kita tinggalkan yang paling berarti itu. Di lembah-lembah kekelaman lah biasanya orang lebih mudah mengingat Tuhan, saudara. Saudara boleh bersaksi saat kapan Anda punya kedekatan yang begitu intim ketika Anda dan saya ada di lembah-lembah kekelaman. Ini yang pertama. Yang kedua, di dalam lembah kekelaman jangan dilumpuhkan oleh ketakutan. Coba ayatnya dikatakan apa, saudara? Aku tidak takut bahaya. Ketika Anda di lembah kekelaman, Anda jangan sampai dilumpuhkan oleh ketakutan. Yesus bahkan sudah berkata dalam Yohanes 16 ayat 33, di dunia kalian akan menderita. Dikatakan, tetapi tabahkanlah hatimu, aku sudah mengalahkan apa, saudara? Dunia. Di dunia kalian akan menderita. Penderitaan kita berbeda-beda. Mungkin ada keuangan, ada yang menderita karena ditolak keluarga, ada yang menderita karena sakit, ada yang menderita karena hubungannya terganggu. Semua orang punya pergumulan lembah kekelamannya masing-masing. Tapi jangan dikuasai oleh apa? Ketakutan. Jangan sampai dilumpuhkan oleh ketakutan. Dan COVID-19 kemarin sebenarnya melatih kita, saudara-saudara, supaya kita tidak dikuasai ketakutan. Jangan sampai saudara mempertahankan kesehatan saudara, tapi saudara lupa untuk menjaga iman saudara. Anda jaga kesehatan dengan begitu ketat. Halo? Tapi Anda lupa untuk menjaga kesehatan iman saudara. Jangan-jangan iman kita sudah ada di ICU. Fisik kita mungkin sehat-sehat saja. Tapi iman kita sebenarnya sudah apa? Harusnya masuk ventilator. Udah bahaya. Kata jangan takut adalah kalimat yang diulang-ulang di dalam firman Tuhan. Ada 150-an ayat yang mengatakan jangan takut. Dan kalau diulangi berarti saudara-saudara ini menjadi kekuatan bagi kita untuk kita menghadapi apapun dalam kehidupan ini. Jangan sampai kita dilumpuhkan oleh ketakutan. Yesaya 41 ayat 10 mengatakan janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jangan takut, jangan bimbang. Karena apa? Siapa yang menyertai saudara? Tuhan. Dia Tuhan apa? Atas segala sesuatu. Dia Tuhan unchanging. Dia Tuhan yang tidak pernah berubah. Dia Tuhan Alfa dan Omega. Dia Tuhan atas segala sesuatu. Dia Tuhan yang melampaui semua yang ada di dunia ini. Karena semua adalah ciptaannya. Amin saudara. Semua dalam pengaturan Tuhan. Anda lihat betapa hebatnya Tuhan. Galaksi, antariksa, semua. Kita ini tergantung kepada apa? Oksigen, tergantung sama-sama lain. Tuhan itu gak tergantung pada apapun.
apapun bisa habis lenyap. Tuhan tidak akan lenyap. Kalau udara sudah lenyap, kita mampus saudara-saudara. Tapi Tuhan, dia tidak tergantung pada apapun. Dia tidak perlu apapun. Dan Tuhan yang demikian yang menjaga kita. Bahkan dikatakan apa? Yesaya 43 ayat 1. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Lihat, telah menebus engkau. Saudara lihat ini pentingnya. Saudara lihat betapa mahalnya saudara. Ditebus oleh Tuhan. Tebusnya bukan pakai apa? Duit. Bukan pakai orang besar, orang hebat. Tapi ditebus dengan darah Yesus anaknya sendiri. Satu pertukaran, kalau ada pertukaran perang Pak. Tawanan perang. Gak mungkin kopral ditukarkan sama jenderal. Itu gak mungkin. Supaya Anda bisa bayangkan ya. Biasa jenderal sama jenderal. Ini anak Allah yang maha kudus. Tukar dengan kita yang rusak, hancur, mati, bobrok. Untuk menunjukkan betapa pentingnya, betapa berharganya saudara. Harga Anda tidak ditentukan oleh pakaian yang Anda pakai. Harga Anda tidak ditentukan oleh status Anda. Harga Anda tidak ditentukan oleh pelayanan Anda. Tapi karena Yesus yang sudah membayar, kita lunas. Amin saudara. Jangan coba-coba lagi membuat dirimu berharga dengan yang lain. Melelahkan. Capek tahu enggak? Kalau hidupmu berharga karena handphonemu, ada orang yang lebih bagus, terganggu jiwamu. Kalau khotbahmu menentukan hargamu, orang saya turun bilang, Pak Joel makasih khotbahnya. Dan saya masih menjadikan itu berhala. Capek saya melayani Tuhan. Makanya Tuhan itu indah saudara. Amin. Jangan takut dikatakan. Dia menebus kita. Dan menjadikan kita menjadi kepunyaannya. Next Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, hal terburuk apakah yang sering menakutkan dan bisa terjadi dalam kehidupan setiap kita? Apa saudara? Kematian. Anda sakit, paling-paling apa? Akhirnya mati. Hal terburuk yang menurut kita ini bisa terjadi dalam kehidupan kita adalah apa? Kematian. Tetapi saudara harusnya disinilah. Sebagai orang percaya kita benar-benar harusnya bersyukur dan bebas dari ketakutan. Karena apa saudara-saudara? Karena kematian pun sudah dikalahkan oleh Yesus di kayu salib. Amin saudara. Kita yang mati, dia yang hidup. Dia mati untuk menggantikan supaya kita beroleh hidup. Kita yang hina, dia mulia. Dia tukar, dia jadi hina. Semua dosa ditaruh atas dia supaya kita ini dibenarkan. Dia juru selamat, rela tidak selamat supaya saya dan saudara selamat. Wow. Itulah sebabnya tidak ada yang lebih mulia daripada Yesus. Mujizat terbesar dalam hidup saya dan saudara adalah Yesus yang menebus saya dan saudara. Kematian sering menjadi menakutkan. Minggu yang lalu saya ngobrol dengan istri. Saya coba tanya sama dia. Waktu kamu kena cancer, kamu gimana perasaannya? Ya pertama-tama sih sedih. Tapi setelah itu saya tenang. Jadi kalau ada orang yang bilang sama saya, bu, minta, harus kuat gitu ya. Ya saya berpikir hidup ini anugerah Tuhan. Kalau sampai mati pun berarti memang Tuhan sudah selesai dengan saya. Sesederhana itu. Makanya menjalani kemo sampai operasi, nggak ada ketakutan dia bilang. Kalau mati ketemu Tuhan juga kok. Lihat saudara-saudara. Ada seorang, next PowerPoint, yang bernama Donald Grabenhaus. Istrinya kena cancer di hamba Tuhan. Dan istrinya akhirnya mati karena cancer. Dan anaknya nanya sama papanya. Kenapa Tuhan gak sembuhkan mama? Kadang-kadang sulit ya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang
Kalau Tuhan berkuasa, kenapa Tuhan gak bisa sembuhkan? Saudara-saudara ya. Dan papanya sulit juga untuk menjawab karena anaknya ini merasa kehilangan. Ketika mereka berhenti di lampu merah, tiba-tiba ada truk besar yang berhenti juga dan menutupi mobil mereka. Bayangan truk itu menutupi mobil mereka. Nah, akhirnya dia dapat sesuatu dari Tuhan dan dia katakan kepada anaknya, menurut kamu bagus mana? Kita ditabrak truk ini atau ditabrak oleh bayangannya? Anaknya bilang, ya mending ditabrak oleh bayangannya lebih, kalau ditabrak truknya mati kita. Dan dia mengungkapkan ini kepada anaknya. Ini satu pernyataan yang sangat terkenal, saudara-saudara. Tahukah kamu 2000 tahun yang lalu, truk kematian menabrak dan melindas Yesus. Supaya hanya bayangan kematian saja yang akan menabrak dan melindas kita. Amin, saudara. Makanya sering-sering ya renungin Yesus, salib, Kristus. Itu sering-sering direnungkan. Ya, sering-sering. Sehingga Anda akan lihat keindahan salib itu. Keindahan Kristus itu. Anda bisa nangis loh, saudara. Gak perlu lagi doa, gak perlu di mana. Gak lagi doa nih, gak lagi di menara doa, lagi di mobil. Melihat karya salib, melihat nih bayangan kematiannya saja yang ada pada kita. Tapi Yesus ditabrak oleh kematian itu supaya kita tidak mengalami kematian yang sesungguhnya. Kita nggak perlu takut Bapak Ibu. Ini perspektif yang kedua. Lihat penderitaan, pergumulan, jangan takut. Karena dia menyertai kita. Amin saudara. Bahkan kematian yang paling menakutkan pun Tuhan sudah selesaikan. Sehingga tidak ada keraguan, yang ada ketenangan. Makanya kalau Anda pergi ke rumah duka, lihatlah orang-orang percaya yang meninggal. Mereka itu senyum. Kadang ada yang sakit stroke udah 7 tahun, 10 tahun. Waktu dia lagi stroke, lihat aduh kasihan, udah meninggal. Pas lihat di peti, wah itu tenang banget. Saya pernah ya mendengar cerita seorang anak leukemia kelas 5 SD. Dan dia bilang sama mamanya pamit, dia bilang, "Mami, aku pulang ya." Waduh, saya dengar itu. Karena orangnya dekat dengan kami. Tuhan Yesus sudah nunggu aku. Mami baik-baik. Kebetulan gembalanya juga sudah mendahului. Dia bilang, Pak Gembala juga udah tunggu itu aku. Wah. Makanya perspektif kita harus benar loh ya. Kalau enggak nanti kita apa? Kristen tapi apa? Perspektifnya dunia. Stres. Next. Yang ketiga. Perspektif yang ketiga, Tuhan selalu bersama kita di dalam lembah kekelaman. Dikatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Perhatikan, ini penting saudara. Sebab Engkau besertaku. Kalau Anda lihat ayat 2, ayat 3, bukan kata Engkau, tapi Ia. Ia menuntun aku, ia membaringkan aku, ia membawa aku, ia, dan ia. Tetapi saudara lihat, ini mungkin sering lewat ketika kita baca. Tetapi ayat 4, dia mengganti dengan engkau besertaku. Ada pergantian dari orang ketiga, kata ganti orang ketiga kepada kata ganti orang kedua. Daud tidak lagi berbicara tentang sang gembala. Ayat 2, ayat 3 dia bicara tentang sang gembala. Iya, dia. Tetapi ayatnya yang keempat saudara lihat. Daud berbicara kepada sang gembala. Saya ingat betul ketika COVID kemarin. Terus istri saya sakit. Sebelum-sebelumnya saya ini banyak bicara tentang Tuhan. Ngajar, training saudara, diklat penjabat, ya ke daerah-daerah, khotbah, bicara tentang Tuhan terus. Tuhan izinkan lembah kekelaman, Tuhan izinkan COVID, terus istri kena cancer. Dari saya orang yang keliling-keliling bicara tentang Tuhan. Selama masa proses itu, saya akhirnya bicara bukan tentang Tuhan. Tapi saya nangis dan datang kepada Tuhan. Lembah kekelaman itu sering menjadi cara Tuhan untuk menaikkan tingkat intimasi kita. Kedekatan
pendekatan kita kepada Tuhan. Ada seorang anak, dia naik kereta cepat. Ya, dan ketika di kereta itu dia pakai baju pelaut. Orang-orang nanya sama dia, kamu bagus banget bajunya. Iya, itu mami aku yang beliin. Ya, mamiku juga ngantarin aku les renang. Nanti aku mau jadi pelaut, jadi mamiku semua tentang maminya. Sampai kereta itu masuk terowongan yang gelap. Tiba-tiba gelap, dia kaget. Dan dia bukan lagi bicara tentang, tapi dia bilang, Mami, di mana engkau? Dan maminya teriak, aku di sini nak. Tenang. Coba lihat. Dari berbicara tentang Tuhan. Tapi ada waktunya akhirnya kita harus bicara kepada Tuhan. Halo, amin saudara. Masa sulit yang kau alami hari ini. Kau jangan terlalu banyak ngomong sama tetangga. Ya, kau jangan terlalu banyak ngomong sama orang lain. Ini waktumu bicara kepada Tuhan. Suamiku begini, nggak usah minta belas kasihan orang. Belas kasihan orang itu terbatas. Belum tentu dia kasihan sama lu, tau gak? Bisa-bisa juga diomongin. Itulah yang terjadi dalam kehidupan Daud. Bahwa Tuhan selalu bersama dengan dia. Dan Tuhan itu menjadi sesuatu yang personal, sangat intim. Dia Allah yang transenden, jauh di sana. Menjadi Allah yang imanen, dia tinggal di dalam kita yang berdosa ini. Coba lihat. Dia Allah yang supranatural menjadi Allah yang apa? Natural, sangat natural. Berjalan bersama dengan kita. Ada dalam kehidupan kita. Ada seorang yang bernama Rabdan Robinson. Dia menulis dalam bukunya Trusting the Shepherd. Keberanian seperti apakah yang domba miliki? Domba itu sebenarnya binatang yang lemah, saudara. Gampang tersesat, ya. Terus apa? Lemah, bodoh. Itu ciri domba, bodoh. Ya, kita ini domba, bodoh. Makanya ikut investasi bodong 5 tahun lalu, ikut robot lagi, bodoh. Saudara-saudara kan ya, pokoknya ketipu lagi, saudara-saudara kan. Kok gue bodoh banget? Iya bodoh, memang kalau kita ini domba yang bodoh. Makanya bergantung sama Tuhan. Dia mengatakan begini, keberanian seperti apa yang dibutuhkan seekor domba? Keberanian apa yang Anda butuhkan menghadapi kehidupan ini? Anda punya keberanian? Dikatakan apa? Domba tidak butuh keberanian untuk melawan musuh. Domba yang paling berani sekalipun akan menjadi korban bulan-bulanan dari serigala yang paling kurus. Gak usah serigala yang besar, yang kurus pun domba takut. Paling kecil atau singa gunung yang masih anak-anak. Hei, kita gak punya kekuatan apapun saudara untuk menghadapi musuh. Keberanian kita itu gak seberapa. Walaupun kita bilang aku berani. Tapi keberanian apa yang Anda perlukan? Next. Yang diperlukan oleh saya dan saudara, seekor domba, adalah keberanian untuk mempercayai gembalanya. Halo, amin saudara. Mempercayakan hidupmu kepada gembala agung. Waktu domba itu merasa ada bahaya predator, domba hanya menoleh dan melihat apakah sang gembala dekat dengan dia. Dan ketika dia tahu sang gembala dekat, domba akan tenang kembali dan akan makan rumput lagi. Kalau engkau mempercayakan hidupmu, cuma itu keberanianmu kepada Tuhan. Ada musuh sekalipun, ada tantangan sekalipun, kau akan go ahead. Kau akan lanjutkan terus kehidupanmu. Karena engkau tahu ada sang gembala agung yang akan bersama dengan engkau. Yang keempat, Tuhan selalu memberi perlindungan dan penghiburan saat melewati lembah kekelaman. Dikatakan ayatnya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang apa saudara? Menghibur aku. Gada dibuat dari akar kayu tua yang sudah keras. Panjangnya sekitar 40-50 cm, bagian bawahnya lebih kecil dari ujung satunya. Mirip seperti pemukul bisbol. Anda main kasti, ya, gada itu seperti itu. Gada itu berfungsi sebagai senjata
yang dimiliki oleh gembala untuk melindungi para domba, pemangsa yang mencoba menyerang kawanan domba. Cara mempergunakannya adalah apa? Melempar, mengayunkan, memukul musuh dengan keras. Sementara tongkat, panjangnya sama seperti tongkat kebanyakan, namun di bagian atasnya terdapat lekukan seperti lingkaran yang mirip pada kail ataupun gagang payung yang melengkung. Bagian yang melengkung itu sering digunakan apabila domba jatuh terperosok. Kalau Anda terperosok, jatuh, terjebak dalam kubangan, gembala akan menarik leher dan menariknya kembali dengan menggunakan tongkat tersebut. Makanya kadang-kadang Tuhan itu mendisiplin kita. Tapi anak yang kukasih, kuajar, kutegur. Pada waktu hajaran didikan itu mungkin diberikan, kita belum mengerti. Tapi nanti akhirnya kita tahu dan kita bersuka cita. Karena apa? Karena maksudnya Tuhan itu maksud yang baik. Maksudnya Tuhan, maksud yang membawa kita kepada kemenangan. Tuhan adalah Tuhan yang menjaga kita dari segala serangan musuh. Dan hanya berada dekat Tuhanlah kita menjadi aman. Amin saudara. Hanya dekat Allahku rasa tenang hatiku. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tuhan adalah gembala yang akan melindungi kita dari ancaman apapun. Saudara-saudara, mungkin saja ketenangan hati kita dicuri. Damai sejahtera kita dicuri. Identitas kita dicuri oleh si iblis. Kita dibanjiri oleh ketakutan, kecemasan, khawatir, resah, stres. Mungkin ada yang gak bisa tidur. Gak bisa tenang. Sepertinya kita tenggelam mungkin dalam semua pergumulan yang kita alami. Tetapi saudara dengar bahwa ada gada dan tongkatnya Tuhan yang akan menyertai perjalanan kehidupan saudara. Kita gak punya kekuatan. Tuhanlah kekuatan kita. Amin saudara. Bagi orang-orang yang lemah. Bagi orang-orang yang tidak berdaya. Justru dalam ketidakberdayaanmu lah kuasa Tuhan bekerja dengan sempurna. Kenapa dikatakan dia menghibur? Karena apa? Kata menghibur dipakai kata apa? Memberikan kepada kita kekuatan. Dia menghibur kita dengan apa? Strength, dengan kekuatannya. Kekuatan kita terbatas. Tetapi Tuhan punya kekuatan yang tidak terbatas. Yang kelima, yang terakhir. Lembah kekelaman akhirnya akan berlalu. Amin. Coba lihat ayatnya. Sekalipun aku berjalan dalam, bukan tinggal dalam, tapi Anda berjalan. Bahkan dikatakan saudara-saudara, even though I walk through, berjalan melewati. Jadi lembah kekelaman itu adalah sesuatu yang harus kita lewati. Amin saudara. Harus kita lalui. Dan gembala yang baik tidak pernah membiarkan dombanya tinggal di dalam lembah kekelaman. Halo. Gembala yang baik tidak pernah membiarkan dombanya tinggal di sana. Tetapi akan memimpin dombanya keluar dari lembah itu. Dan di ujung sana sudah menanti. Ada air, ada rumput. Yang memberikan kemenangan dan sukacita. Saudara, setiap pergumulan itu pasti kita lalui. 2 tahun yang lalu kalau kita dengar COVID. Tadi Pak Tikno ketemu siapa? Pak Tikno ketemu siapa dia tadi? Siapa? Coba swab. Semua di swab saudara-saudara ya coba. Ya, tadi di kantor ketemu siapa? Paniknya bukan main. Sekarang saudara dengar COVID gimana? Santai atau panik? Santai tuh. Apa yang dulu pergumulan besar, sekarang udah jadi biasa. Hei, halo saudara. Amin. Ya, dulu mungkin engkau punya pergumulan, udah mau nikah ditinggal pacar. Itu besar dulu, malunya bukan main. Kau lihat sekarang, lewat juga ya. Dapat pula nih Borusi Majun tak lebih cantik bah, gitu kan saudara ya. Dapat juga ini si Ling ya, dari Pontianak. Lebih cerah masa depannya pak, gitu saudara. Hei, ya. Saya kalau lihat waktu kena COVID, istri cancer, lockdown di Pineng 5 bulan, gak bisa pulang, kita pisah.
Saya juga kena COVID 16 hari udah mau lewat. Lihat ke belakang, semua bisa dilewati. Lembah kekelaman saudara yang hari ini ada, nanti semua akan bisa terlewati. Karena apa? Karena ada Tuhan yang berjalan bersama dengan saudara. Karena itu kita perlu move on. Amin. Amin ya. Jangan terus masalah suami. Itu udah 10 tahun lalu saudara-saudara. Suaminya di mana, Bu? Udah di tanah kusir. Udah di tanah kusir pula sobat saudara. Tapi gak bisa move on. Dia jual semua harta, Pak. Saya jadi miskin susah. Coba. Udahlah, move on dong. Gembala itu ingin membawa saudara melewati semua badai, semua lembah itu. Amin. Ditipu teman, itu terus yang diomongin, itu terus yang diomongin. Nggak punya masa depan aja bersama dengan Tuhan. Ini nggak di sini, bukan ini di Depok saudara ya, Depok. Next. Kenneth Bailey mengatakan demikian, lembah kekelaman yang gelap adalah bagian dari perjalanan yang tidak bisa dihindari. Tidak ada jalan pintas, tidak ada jalan lain. Kadang kita kan cari jalan pintas kan. Apalagi di Jakarta, Bekasi, Tangerang terkenal lah jalan tikus. Ya, macet, cari jalan tikus. Ini gak ada jalan tikus saudara. Gak ada jalan pintas. Satu-satunya jalan adalah maju ke depan. Melewati lembahnya. Dan kita akan lihat ada kemenangan bersama dengan Tuhan. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Dia gembala yang baik. Amin saudara. Kiranya 5 perspektif ini menolong saya dan saudara. Untuk punya cara pandang yang benar. Terhadap lembah-lembah kekelaman. Angkat tangan saudara, kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dan anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.